Bicara tentang identitas, pasti kita sudah tahu apa itu identitas. Identitas berasal dari kata identi yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas, dan jati diri pada seseorang atau kelompok. Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas tertentu. Contoh simpelnya itu bahasa. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki beragam suku, ada Jawa, Bugis, Tolaki, Bali, Lombok, dan lain-lain. Tentunya bahasa daerah dari masing-masing suku berbeda. Namun, kita bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kan nggak nyambung tuh kalau kita bicara sama teman yang berbeda suku dengan menggunakan suku kita masing-masing. Hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Ada 3 unsur-unsur identitas nasional, ada fundamental, instrumental, dan alamiah. Fundamental, apa sih itu fundamental? Fundamental berarti dasar. Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Yang kedua, instrumental. Instrumental itu berarti sesuatu yang sudah ditetapkan, yang meliputi UUD 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang ketiga, alamiah, yang meliputi negara kepulauan, bahasa, budaya, agama, atau kepercayaan, dan lain-lain. Selain 3 unsur-unsur identitas nasional tadi, ada pula unsur-unsur pembentuk dari identitas nasional. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional ada 6, yaitu sejarah, kebudayaan, budaya unggul, atau dengan kata lain, semangat untuk mencapai kemajuan, suku bangsa, agama, dan juga bahasa. Dalam identitas nasional, ada pula yang namanya parameter identitas nasional, yaitu suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu yang menjadi ciri khas suatu bangsa. Sesuatu yang diukur seperti kebudayaan yang menyangkut norma, bahasa, adat istiadat, dan teknologi. Ada 4 parameter identitas nasional, yaitu yang pertama, pola perilaku, yang terwujud melalui aktivitas sehari-hari, menyangkut adat istiadat, tata kelakuan atau kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong. Yang kedua, lambang-lambang, biasanya dinyatakan dalam undang-undang seperti Garuda Pancasila, bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga, alat-alat perlengkapan. Alat-alat perlengkapan ini digunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan, teknologi, dan peralatan manusia. Bangunan seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, tempat ibadah. Peralatan manusia seperti pakaian dan teknologi seperti pesawat terbang, kapal laut, dan lain-lain. Yang keempat, tujuan. Tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti prestasi dalam bidang tertentu. Kemudian, hakikat bangsa. Ada beberapa ilmuwan mengemukakan pengertian bangsa. Yang pertama, Ernest Renan dari Prancis. Menurutnya, bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama atau hasrat bersatu dengan perasaan setia kawan yang agung. Yang kedua, Otto Bauer dari Jerman. Menurutnya, bangsa merupakan kelompok manusia yang mempunyai karakter yang tumbuh akibat adanya persamaan nasib dan tempat tinggalnya. Yang ketiga, Efrat Zell dari Jerman. Menurutnya, bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu yang timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya. Yang keempat, Hans Kohn dari Jerman.
Menurutnya, bangsa merupakan hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. Secara umum, bangsa memiliki faktor-faktor objektif tertentu yang membedakan dengan bangsa lain, yaitu keturunan, wilayah, adat istiadat, bahasa, agama, perasaan, dan politik. Menurut Friedrich Hayek, dalam bukunya Nationality in History and Politics, mengemukakan bahwa setiap bangsa memiliki 4 unsur aspirasi, yaitu yang pertama, keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. Yang kedua, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya. Yang ketiga, keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian, atau keikhlasan. Dan yang keempat, keinginan untuk menonjol atau unggul di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, prestise, dan pengaruh. Jika ada bangsa, tentu ada negara. Ada beberapa ilmuwan yang mengemukakan tentang apa itu negara. Yang pertama, George Jelinek. Menurutnya, negara ialah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Yang kedua, George William Friedrich Hegel. Menurutnya, negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal. Yang ketiga, menurut Cronenberg, menurutnya negara adalah organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri. Yang keempat, menurut Roger F. Salton, menurutnya negara adalah alat atau agensi dan wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang kelima, menurut Profesor Djoko Sutomo, menurutnya negara ialah organisasi manusia atau sekumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Yang keenam, menurut Profesor M. Sunarko, menurutnya negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. Teori terbentuknya negara, yaitu yang pertama, teori hukum alam. Ini dimulai dari kondisi alam, kemudian berkembang menjadi manusia, lalu tumbuh menjadi negara. Yang kedua, teori ketuhanan. Yang ketiga, teori perjanjian. Di dalam prakteknya, terbentuknya negara dapat pula disebabkan karena penaklukan, peleburan, pemisahan diri, dan panduan atas negara atau wilayah yang belum ada di pemerintahan. Selanjutnya, unsur-unsur negara. Unsur negara itu ada dua, yaitu konstitutif dan deklaratif. Yang pertama, konstitutif. Konstitutif meliputi wilayah, rakyat atau masyarakat, dan pemerintahan yang berdaulat. Adapun deklaratif berarti suatu negara yang mempunyai tujuan, undang-undang dasar, dan pengakuan dari negara lain.